Teman-teman pengurus Permai semuanya, Pak Acep, dan ada dokter ya, Amrizal daripada IHS UDD Health Sciences ya, dan juga Ustadz Prof. Anis Malik Toha, Dekan Pembangunan Islam ya, pengurusan pembangunan Islam di UNISA ya, insyaallah. Dan juga ada tetamu kehormat juga Datuk Suni dan Datuk Wahab yang senantiasa akrab bersama Permai ya. Haikum jami'an bi tahiyatil Islam tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita dan anak cucu kita nanti insyaallah. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul bersama beliau dan sama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Fakih yang telah tadi mendahului dan ditanam dikoordinatori oleh Pak Siswanto 70 ya kalau tidak salah tadi ya. 70 ya, 70 pokok kelapa yang insya Allah bismillah kalau memang itu tumbuh subur, mudah-mudahan pahalanya sampai hari kiamat kepada yang kita semua insya Allah. Sekalipun hanya memotret, tapi dukungan itu juga termasuk dalam bagian usaha ya insya Allah. Kemudian ya selfie-nya juga termasuk ya, lihat selfie bersama pokok kelapanya pun termasuk insya Allah. Kemudian yang kedua, kita tadi juga sudah melakukan aksi bersih pantai ya. Sekalipun saudara-saudara kita sudah mendahului membersihkan pantai tersebut ya, tapi insya Allah niat ikhlas kita sudah sampai ya. Mudah-mudahan niat ini kemudian terus berlanjut, tidak hanya di Pantai Muara, kita nanti akan membuat lagi di pantai-pantai yang lain yang ada di Brunei Darussalam insya Allah. Masih ada Pantai Budong, masih ada Pantai Merakas, ya, masih juga ada pantai-pantai yang lain insya Allah ya, mudah-mudahan. Dan insya Allah pada hari ini juga kita akan mendengarkan taujih daripada dokter ya, Prof. Madya Amrizal terkait dengan hubungan berpuasa dengan kesehatan jasmani ya, insya Allah selama 30 menit ke depan. Dan disambung dengan penceramah kedua Ustadz Prof. Anis Malik Toha berkaitan dengan puasa dan peningkatan atau kesehatan spiritual ya individu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita ambil daripada acara pagi hari ini sebetulnya banyak banget ya, mulai dari silaturahmi, kemudian teamwork ya, kemudian sedekahnya, infak makanan dan lain-lain ya. Baik, ini termasuk yang kemarin kita di panitia sempat risau ya, disebabkan pendanaan agak kurang sedikit ya, kemudian juga sedekah makanan listnya ternyata cuma segitu, tidak bergerak ya sampai hari terakhir. Subhanallah, Allah gerakkan hati-hati kita semuanya sehingga sampai sarapan pun nggak habis ya, karena banyaknya sumbangan dan sedekah daripada muhsinin, muhsinah semuanya yang ada dan hadir pada hari ini. Mungkin tidak berpanjang kalam, saya mohon maaf ya, nggak sampai 10 menit insya Allah. Sekali lagi, kalau dalam pelaksanaan acara ini kemudian dijumpai hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon dibukakan pintu maaf, pintu kesabaran ya, dan sekiranya ada manfaatnya mudah-mudahan bisa dibawa dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Presiden.
Selanjutnya kita sebetulnya ada lagi satu sambutan yang seharusnya disampaikan oleh Pak. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita bersama, sehingga kita bisa masyarakat Indonesia di Brunei bertemu secara fisik, bukan lagi online. Mic-nya baik. Kalau secara fisik ini kita bisa melihat wajah saudara-saudara kita sebangsa setanah air, ya, yang lagi sehat, yang lagi sudah tidak sehat, kelihatan dari wajahnya. Nah, ya. Oke. Ya. Kemudian kita juga tidak lupa memberikan doa untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, ya, dan perjuangkan tegaknya Islam ini di permukaan ini dan masih terkopang sebesar ini. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya sabar dulu. Saya hormati para penasihat Tormai, oleh Prof. Nabil, ya, Pak Ismail dan seterusnya. Kemudian Dewan Pakar, ya, tidak Dewan Pakar nih, Prof. Anies. Saya juga termasuk Dewan Pakar juga nih. Jadi bukan orang luar kita nih, Prof. Anies, ya. Orang dalam. Bukan undangan ya, bukan undangan. Ya. Kemudian Presiden Tormai, Prof. Abduh, ya, dan seluruh jajarannya, ya, termasuk para menteri-menteri, katanya menteri, ya, jadi presiden tambah menteri enggak, ya, tidak bermakna, ya. Dan seluruh pengurus dan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, masyarakat, ya, Indonesia di Brunei. Maaf, ini saya tidak memakai pakaian uniform karena baru bergabung. Kami baru 1 bulan di sini. Saya bawa istri, ya. Kami cuma berdua di sini. Jadi anak-anak sudah besar semua, cucu sudah 7, ya. 4 orang anak semua sudah berkeluarga. Jadi kami tinggal apa katanya berdua, ya. Pulang modal. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita bicarakan masalah puasa dan kesehatan, ya. Nah, kalau kita tahu bahwa di dalam Al-Quran nanti Prof. Anies nanti akan menjelaskan bahwa tujuan hakikat puasa itu adalah untuk mencapai daya takwa, ya kan? Nah, di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan, ya, secara spiritualnya, ya, untuk meningkatkan kualitas iman kita. Ya, jadi bulan Ramadan inilah saatnya kita meningkatkan kualitas iman kita dan juga kuantitas ibadah, ya, dibandingkan dengan hari-hari bulan-bulan biasa. Karena apa? Karena banyak hadis mengatakan banyak pahalanya, ya kan? Sampai 700 dan seterusnya. Nah, apa yang akan saya bahas nanti, ini Prof. Anies yang bahas nanti dari segi, ya, aspek, ya, syar'inya, ya. Saya bahas tentang kesehatan. Bapak Ibu sekalian, banyak, ya, hasil riset, ya, hasil penelitian di bidang kesehatan. Ya. Para pakar ternyata yang menyelidiki risetnya, penelitinya bukan hanya orang Islam, orang-orang Barat juga, di Amerika, di Eropa. Terhadap apa manfaatnya puasa ini terhadap jasad atau jasmani kita, termasuk organ-organ di dalam tubuh. Nah, itu banyak sekali, ya, yang disampaikan, ya, hasil-hasil riset, ya. Nah, di antaranya disebutkan bahwa, ya, pertama itu dia meningkatkan, memperbaiki metabolisme. Metabolisme ini dalam bahasa kita, ya, proses pembakaran makanan yang kita makan. Ya kan, gitu? Kita makan nasi, makan lauk pauk, kan, gitu. Makan buah, itu nanti dibakar.
namanya disebut metabolisme. Diolah, dicerna sampai menghasilkan zat-zat gizi, disebut nutrien. Nah itu apa namanya disebut dengan metabolisme. Proses olah mengolah makanan yang kita makan, baik makan padat maupun cair, gitu ya. Baik yang ada nilai proteinnya, karbohidratnya, vitaminnya, semuanya itu disebut metabolisme. Jadi proses metabolisme ini diperbaiki, ya, diperbaiki sehingga kita mendapatkan ya kondisi organ-organ di dalam organ apa namanya tubuh kita ini semakin sehat. Itu satu ya. Jadi dia memperbaiki proses pembakaran termasuk juga pembakaran lemak. Karena Bapak Ibu kita kalau sahur kan, sahur itu 3 jam habis makan itu 3 jam itu sudah habis itu. Ya, kolak yang kita makan, ya nasi, lauk pauk, buah itu setelah 3 jam itu sudah dihancurkan, sudah diserap oleh usus, ya oleh usus kita menjadi zat-zat gizi, termasuk juga untuk tenaga. Nah setelah 3 jam dari mana energi? Ya karena nanti kolak gorengan kita makan sahur itu setelah 3 jam sudah tidak ada lagi, ya sudah diserap, sudah digunakan oleh tubuh kita. Maka tubuh kita dia membakar lemak-lemak itu cadangan lemak kita. Nah, jadi lemak gorengan, lemak jeroan gitu, yang ada di pipi, yang ada di perut, kalau laki di perut depan gitu ya, yang disimpan itu nanti dibakar itu. Jadi kalau puasanya memang sempurna, baik gitu ya, itu dibakar, ya, akan dibakar. Makanya kelihatan. Gimana caranya mengukurnya supaya puasa kita ini ada dibakar lemaknya itu? Maka ukur lingkar pinggang kita dulu sekarang. Nah, ada bawa meteran nggak nih panitia? Jadi ukur dulu apa namanya lingkaran pinggang kita, yang gitu ya. Atau lihat ukuran celana udah tahu tuh ukuran celananya. Wah biasanya di sebelum puasa nih ya nggak kuat, sekarang muat ya, lorot gitu ya. Nah gitu. Jadi membakar lemak-lemak yang ada di badan kita, baik yang di jantung maupun yang ada di kulit kita, di bawah kulit, gitu. Ada termasuk juga di organ-organ di dalam tubuh kita akan dibakar. Gitu. Nah, kemudian hasil riset juga itu orang berpuasa itu namanya ada hormon insulin. Jadi hormon insulin ini ya dia menjadi sensitif. Ya, sensitif. Jadi dia akan cepat gitu. Begitu kita memakan makanan yang banyak mengandung gula, ya tepung, gorengan, gitu ya, manis-manisan, itu langsung diolah, langsung dideposito menjadi namanya glikogen. Nah, jadi yang glikogen ini depositonya gula. Ada juga kalau udah kebanyakan glikogen itu tempat storingnya, tempat simpan gulanya itu akan digunakan kalau kita banyak aktivitas. Ya banyak berpikir menggunakan energi. Nah, kemudian ya nanti kalau kelebihan lagi disimpan dalam bentuk lemak. Nah, itu yang disimpan ya. Oh iya, begitu kurang dengar ya. Halo, dengar ya? Ya. Nah, jadi menyebabkan insulinnya itu hormonnya itu aktif ya. Nah ini yang sangat baik bagi penderita yang diabetes, gitu ya. Jadi dia akan ya lebih sensitif dia. Biasanya kalau orang diabetes dia nggak sensitif. Banyak makan gula, nah gulanya nggak diolah ya menjadi ya, deposito. Nah, jadi nggak disimpan dalam bentuk deposit namanya glikogen. Jadi ini salah satu ya. Nah, kemudian apalagi yang disebutkan di sini dia mengontrol berat badan kita. Nah, jadi berat badan. Makanya kalau puasanya sempurna ya. Jadi nggak balas dendam, sahur dikit, tapi malamnya balas dendam. Ya, makannya 3 porsi, bukan 2 porsi. Nah itu ya nanti tidak apa namanya berat badannya tidak berubah, ya tidak berubah. Jadi dia akan mengontrol berat badan kita. Jadi kita akan kelihatan nanti berat badannya turun. Ya, berapa rata-rata turun biasanya Prof Hani? Ada 5, 10? Hah? 5 ya? Nah, ada yang 5, ada yang 1, ada yang 2 kan? Tergantung. Seminggu balik lagi katanya, gitu. Seminggu balik lagi.
Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah mengistirahatkan pencernaan kita. Jadi biasanya kan kita ini ngemil terus gitu ya. Nah, makan 3 kali sehari, sarapan pagi, tengah hari, malam. Di antara makan yang 3 kali itu ada ngemil. Akhirnya apa? Usus kita ini, lambung kita bekerja terus, ya. 12 jam yang minimalkan gitu ya. 12 jam tambah 6, ya 18 jam. 6 jam cuman kita liburkan istirahat. Nah ini 12 jam. Jadi hasil penelitian riset mengatakan dengan mengistirahatkan usus tadi, maka dia ada peremajaan sel-sel yang tadi itu yang rusak-rusak itu. Jadi bukan mobil aja yang rusaknya, perlu di-repair. Jadi usus-usus kita juga di-repair, ya, diperbaiki. Sel-sel yang mudah rusak itu dibuang. Jadi nanti sel-sel yang ada di usus kita jadi fresh lagi, segar. Ya, proses penyerapan zat-zat makanan, gizi, nutrien itu semakin bagus. Ya, nah, jadi bayangkan sebulan, bukan hanya satu hari. Nah ini hasil riset juga. Pernah dengar yang namanya siapa tuh yang Aderai, siapa yang Filipina? Ya, iya kan dia kan ada tuh dalam videonya intermittent fasting. Tahu nggak intermittent fasting itu? Jadi intermittent fasting itu yaitu sebenarnya bukan berpuasa, artinya konsepnya, prinsipnya adalah membatasi ya waktu makan. Jadi bukan membatasi makan dia, ya. Yang suka silakan, tapi membatasi waktu makan itu disebut dengan intermittent fasting. Dia terapkan itu yang diajarkannya itu melalui YouTube-nya. Ini hasil riset juga. Sebenarnya ini kena hasil riset di Eropa dan di Amerika. Intermittent fasting sudah habis ya waktunya. Hah? Wah, ini baru pembukaan ini. Ya kalau habis langsung di ya. Jadi intermittent fasting ini itu hasil riset di Eropa dan di Amerika. Ini yang risetnya ini bukan orang Islam gitu. Ya, orang Islam. Ya, padahal ini kan ibadahnya untuk orang Muslim ya. Nah apa dikatakan bahwa dengan membatasi makan, jadi makan itu puasanya 12 jam. Jadi itu yang diterangkan ini di luar bulan Ramadan, ya itu jam 10. Kapan kita terakhir makan? Jam 10 malam, ya. Terus sampai besoknya jam 10 lagi baru makan. Jam 10 pagi baru makan. Nah ini ya. Boleh. Ya. Ya, mic-nya 2. Oke, jadi 12 jam. Ya, 12 jam. Dan kita lihat puasa kita lamanya berapa? Rata-rata. 13-14 ya. Kalau di Eropa sana, sana itu bisa sampai 15 jam itu. Yang di Nordic country kan, Norwegia dan sebagainya. Nah kita masih 13 jam ya, 13-14 jam. Nah ini sudah melampaui hasil riset. Hasil riset cuma berapa? 12 jam. Itu luar biasa. Mengontrol berat badan kita, memperbaiki jantung kita, ya. Jantung bisa sehat, berat badan kita bisa terkontrol, ya. Kita dicegah juga dari segi diabetes, ya, penyakit diabetes banyak, ya. Hasil daripada intermittent fasting ini. Nah, jadi Bapak ya termasuk juga kesehatan jantung ya. Peradangan. Oh, 3. Oh, 3 lagi ya. 4 ya. Iya. Baik. Jadi ada satu lagi. Ini hasil riset juga. Ternyata orang yang habis berpuasa itu dia semakin muda. Orang yang biasa berpuasa, yang biasanya kelihatan muda. Ada permajaan. Nah, jadi kita lihat nanti setelah 30 hari, kelihatan muda nggak ya? Nah, gitu. Tambah cantik ya, tambah handsome nggak? Nah, ini kita lihat. Kalau puasanya betul, ya berarti apa? Ya, dia akan kelihatan handsome, cantik, ya. Di akhir Ramadan nanti kita lihat, ya. Nggak perlu make up gitu.
Ada permajaan sel. Nah ini hasil risetnya di manusia dan juga di hewan. Pernah lihat ya ular? Ular kalau ganti kulit itu berapa lama dia puasa? Hah? Sebulan dia puasa. Baru dia nggak makan itu untuk dia mengembalikan ya kebugarannya, kesehatannya itu. Sebulan katanya itu hasil riset itu animal, ya. Dan ganti kulit. Nah, jadi kulit lama udah pernah. Jadi kelihatan nanti kulit yang sekarang udah pada hitam-hitam, nanti habis puasa lihat. Habis puasa bisa dilihat. Nah, jadi ibarat di sana permajaan sel namanya. Ya, disebut permajaan sel. Jadi Bapak Ibu, itu yang ya hasil riset. Banyak lagi sebenarnya hasil riset. Cuma 30 menit ini nggak cukup ini. Ya. Nah, lanjut ya, terakhir ya termasuk juga detoksifikasi. Jadi yang racun-racun. Nah, yang kita makan itu kan semuanya ada yang bermanfaat kan? Yang manfaat langsung dimanfaatkan lah. Ya, Allah sendiri sudah mengatur. Tapi yang ada racunnya, toksinnya itu. Ya. Nah, racun-racunnya, toksinnya itu dikeluarkan melalui apa? Melalui ginjal, urin kita buang air kecil dan juga melalui liver, ya hati kita. Nah secara alami katanya ketika berpuasa hasil riset juga itu urin kita mengeluarkan ya racun-racun yang ada di dalam darah tubuh kita. Nah begitu. Jadi orang yang banyak berpuasa, maka kita lihat orang-orang tua kita dulu ya, Prof. Anis ya, banyak berpuasa kan, tapi umurnya banyak-banyak kan. Sehat ya, jarang pergi ke rumah sakit. Nah, kalau sekarang kan mainnya main instan semua, gitu kan, kurang bergerak. Nah, gitu kan. Kalau orang tua dulu ke sawah kan, nyangkul, nah begitu. Nah, terakhir, nah bagaimana nih pola sahur yang sehat? Ini mau sahur kan? Kita kapan nih? Hari ini kita nih, tarawih besok. Nanti pada pengumuman ya. Nah, kan mulai dengan sahur dulu deh ya. Nah, sahur yang sehat itu bagaimana? Ya, sahur yang sehat. Nah, Rasulullah SAW katakan, ya bersahurlah, ya kalian karena dalam sahur terdapat keberkahan. Diriwayatkan oleh ya Imam Bukhari dan Muslim ya. Jadi sahur yang sehat itu pertama ada 4 sehat 5 sempurna, pernah lihat ya? Belajar dulu kan waktu SD 4 sehat. Jadi ada karbohidratnya. Ya, dengan ya, yang 4 sehat sempurna itu hasil riset itu. Ya, jangan hanya lauk aja. Ada karbo untuk energi. Jadi karbo ini yang termasuk nasi, ada oatmeal, ada roti yang ada gandum ya, semua protein, lauk tahu tempe, itu wajib ya, tahu tempe. Kemudian serat, yang serat apa? Buah, ya, terus apa lagi sayur. Nah, kemudian jangan lupa air secukupnya. Nah, air. Jadi air ini sahur itu bukan waktu sahur saja. Jadi mulai habis tarawih itu sampai kita mau tidur, itu jangan lupa normalnya untuk tubuh kita ini berapa liter sehari. Untuk sehat ya supaya nanti nggak cuci darah, nggak buah pinggangnya artinya ginjalnya nggak gagal, nggak failure. Berapa liter? 2 liter, 18 liter. 18 liter 1 galon nanti deh. Ya 2 sampai 2,5 liter. Itu yang normal. Yang normal itu ya. Orang yang sakit lebih lagi satu. Nah ini ya nasihat ini bagi pakar urologi ya. 2,5 liter sehari. Itulah itu berapa gelas kita minum ya sehari. Ini kalau nggak menghindari pergi ke hemodialisis, cuci darah 2 sampai 2,5 liter. Apalagi kalau berolahraga main badminton Pak Atang kan harus lebih banyak lah itu, bisa 5 liter Pak Atang. 18 liter. Ya, itu normal aja dengan kita nggak ada aktivitas yang berat ya, exercise yang berat. Ya, jadi jangan lupa 4 sehat tadi, 5 sempurna ya. Kemudian waktu berbuka. Nah ini waktu berbuka kan malam nih ya, kalau jadi ya malam kita sahur, kemudian besoknya kita berbuka. Apa waktu berbuka? Nah ini Rasulullah SAW mencontohkan. Nah ini Rasulullah ini hasil riset juga ya, mencontohkan berbuka dengan yang manis dan ringan. Manis dan ringan.
Ringan yang manis-manis maksudnya. Manis-manis dan ringan. Makanan ringan maksudnya. Seperti kurma dan air. Nah, kurma dan air. Ya. Nah, karena hasil riset ya. Kurma mengandung gula alami yang cepat diserap oleh usus kita dan membantu mengembalikan energi. Nah, ini dilakukan risetnya oleh Al-Karbi dan kawan-kawan tahun 2011. Ya, jadi kurma itu cepat dia diserap dengan air ya, dengan putih. Jadi urutannya gimana? Nah, ini urutannya nih. Urutan untuk kita berbuka supaya sehat jasmani kita. Pertama air putih, ya air putih dan kurma. Nah ini kita nyunah namanya, ya mulai ya nyunah. Habis itu mau air manis juga boleh. Habis itu ya air putih ya dan kurma. Karena kurma itu sudah ada energinya kan. Ya. Yang kedua makanan yang ringan. Jangan langsung makanan berat terkejut nanti perut. Ya kan gitu ya. Nah, makanan yang ringan-ringan. Tahu yang makanan ringan nggak perlu dicontohkan. Bukan ringan beratnya. Nah, kerupuk. Kemudian yang ketiga, nah baru setelah itu kita makan ringan, jangan berat langsung ya. Baru kita sholat maghrib. Nah, habis sholat maghrib baru makanan berat. Nah, makanan beratnya secukupnya. Bagaimana mengukur secukupnya? Lambung kita kan kecil ini. Gimana? Nah, Rasulullah kan ngasih rambu-rambunya. Kalau dalam Al-Quran berapa? Surah Al-A'raf kalau nggak salah ya. Kulu washrabu wa la tusrifu. Ya kan? Makan minumlah tapi jangan boleh berlebihan. Nah, Rasulullah ngasih batasannya. Gimana? Makanlah, minumlah ketika apa? Makanlah ketika lapar. Hentikan sebelum kekenyangan. Nah, kenyang boleh, tapi jangan kekenyangan. Nah, ini kenyangan. Kalau udah kekenyangan itu sudah sendawanya sampai 3 kali sendawanya. Gitu ya. Nah, itu udah kekenyangan. Jadi artinya apa? Istilahnya yang ya, istilah perut itu dengan tiga kategori, 3 batasan. Dibagi 3 tuh lambung kita. Sepertiga kita isi dengan apa? Makanan yang padat. Nah, ya kalau bahasa Arabnya lito amehi ya, kita makanan padat-padat ya, gorengan, nasi, itu yang padat-padat ya. Nah, jadi yang padat-padat ini yang padat-padat nih yang kelihatan ya, istilah dengan sepertiga nih, dibagi 3 nih, sepertiga dengan yang padat. Kemudian yang ketiganya ya, yang sepertiga lagi li syarabihi dengan air, gitu ya, air. Jadi cairan-cairan semua ya, yang manis-manis semua ada di sepertiga. Nah, sepertiga lagi apa? Ya, diisi dengan udara, dinafasihi, artinya diisi dengan udara. Nah, bayangkan kalau ibu buat kue baking, semuanya padat semua, nggak ada airnya, nggak ada udara, apa yang terjadi? Kuenya nggak jadi kan? Atau kuenya aja kan gitu, airnya dikit, nggak jadi tuh kuenya. Ya, jadi proses pencernaan kita seperti itu. Ya, dia akan bagus, akan baik prosesnya sampai halus hingga mudah diserap. Ya, nutrien-nutrien gizi-gizinya dengan ngisinya itu 3. Ya, dibagi 3 tadi ya. Nah, jadi itulah ya yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas. Nah, kita lanjutkan dengan tajawab insya Allah. Nah, dia banyak lagi sebenarnya hasil riset, tapi cukup ya insya Allah. Terima kasih. Saya serahkan kepada pembawa acara. Ya, ada 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan ya. Boleh dapat yang boleh jawab dapat makanan berat. Ya. Apa pertanyaannya? Oke. Pertanyaan pertama, sebutkan urutan urutan berbuka. Urutan berbuka supaya tubuh kita sehat. Oke. Dr. Zeni ini. Ada Zeni. Yang pertama. Yang kedua. 3. Ada lagi. Dia 4. Salat maghrib dulu. Apa lagi? Oke. Betul. Ya. Dapat hadiah. Hadiah punya apa nih? Kue.
tadi peraturannya nggak ada. Oh, langsung aja. Oh, langsung aja, masya Allah ya. Boleh, boleh. Ya, 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 ya. Oke, terima kasih. Mana ini belum? Ya. Iya, iya. Oke. Ini namanya balik modal. Oke. Oke, pertanyaan yang kedua. Ya. Apa hasil penelitian ya manfaat dari puasa yang terkait dengan kulit? Ya, kulit. Ayo, coba ibu ya. Ya, apa? Jawabannya? Nah, ya, oh iya, regenerasi kulit. Jadi peremajaan kulit. Jadi kulit kita menjadi ya peremaja, lebih muda, lebih handsome dan cantik. Oke, iya, silakan. Iya, iya, oke, sudah. Oke, ya, ya. Oke. Ya, terakhir, satu lagi. Coba sebutkan 2 manfaat intermittent fasting. Apa 2 manfaat intermittent fasting? Hah? Ini ya. Ya. Yang kedua apa? Ada 2 tadi kan 2. Bagi 2 ini baru. Ada 2. Ada 4 tadi kan? Ini untuk ini. Oke, ibu apa nih? Oke. Ya. Terima kasih Prof, terima kasih atas ceramahnya. Saya hanya menambahkan Prof, setelah kulit regenerasi muda kembali seperti yang saya lakukan pada pagi hari. ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي Jangan
لو